Hari ini kita mulai bergeser ke Kresik Tuo, base camp rumah kita, pendakian Gunung Kerinci. Dan insya Allah di lusanya kita melakukan pendakian Gunung Kerinci. Oke. Bantu tonton terus video ekspedisi Sumatera Aceh Sabang ya. Oke, selesai sarapan, kita lanjut gas ke Kresik Tuo, kurang lebih 1 jam perjalanan. Oke. Satu jam sudah perjalanan yang ditempuh dari base camp shelter 7 Danau Kaco, dan akhirnya kita sampai di base camp rumah kita, pendakian Gunung Kerinci. Setelah kita belanja logistik, kita akan langsung dimintai untuk mengisi data-data apa saja yang akan kita bawa, terutama sampah-sampah yang bersifat plastik. Dan kita di sini sangat dilarang untuk membawa tisu basah. Hanya saja kita diperbolehkan untuk membawa tisu kering. Setelah semua syarat-syarat sudah diisi dan kita istirahat, keesokan paginya kita sarapan. Setelah sarapan kita langsung menuju ke puskesmas terdekat untuk membuat surat keterangan sehat. Syarat wajib pendakian Gunung Kerinci. Oke, sebelum memulai pendakian Gunung Kerinci, syarat wajib yaitu surat keterangan sehat. Kita bikin di dekat base camp rumah kita. Oke, kita bikin surat sehat dulu. Kita cek tensi dan darah. Oke. Desa di sana. Surat sehat udah dibikin, dan biaya untuk pembuatan surat sehat 28.000. Dan sekarang kita bisa melakukan pendakian. Oke, sih udah di pos pendaftaran pendakian Gunung Kerinci. Dan sebelum kita melakukan pendakian, syarat wajib setelah membuat keterangan sehat, kita dianjurkan untuk melapor ke pos registrasi Taman Nasional Gunung Kerinci. Oke. Setelah kita mengisi daftar tamu, kita akan dilakukan briefing, yaitu pengarahan dari petugas. Untuk biaya tiket masuk, per orang itu dikenakan sebesar 20.000 hanya 1 malam. 2 malam. Dan jika memang menginap 2 malam, itu kita dikenakan biaya tambahan sebesar 5.000. Jadi per orang itu 25.000 dengan durasi pendakian 3 hari 2 malam. Ya Gugren, semangat ya. Maaf kasih trek yang begini. Besok kamu istirahat 3 hari. Oke, semangat. Perjalanan kita masih ada setengah ribuan kilometer lagi. Dan kurang lebih 2.400 km lagi untuk menuju ke titik 0 km. Jadi semangat Gugren. Oke. Kita udah di pintu rimba pendakian Gunung Kerinci. Dan estimasi 3 hari 2 malam. Sekarang kita naik di hari Rabu dan kemungkinan turun di hari Jumatnya. Setelah menempuh perjalanan dari pos registrasi atau R10 dengan jarak waktu 10 menit, kita langsung menitipkan motor ke warung depan pintu rimba. Biaya untuk parkir motor selama 2 malam itu dikenakan 20.000 1 motor. Langsung saja dengan video pendakian. Selamat menonton.
Tadi dari pintu rimba jam 11 lewat 10 dan sekarang baru jam 11.23. Berarti dari pintu rimba menuju pos 1 Bangku Panjang kita menghabiskan waktu kurang lebih 15 menit. Ya, itu jalan santai. Dan setelah ini pos 2. Rencana target kita ngecamp di shelter 1 atau shelter 2. Oke. Setelah melewatin shelter 1, pos 1 Bangku Panjang, dan kondisi sekarang mulai hujan. Jadi kita mengeluarkan ponco dulu untuk menuju pos 2, pos 3 dan shelter 1. Oke. Ye, kena hujan. Menuju ke pos 2. Oke. Nah, sekarang sudah jam 12. Berarti hampir 1 jam perjalanan kita. Dan kondisi sekarang hanya gerimis rintik-rintik dan sengaja nggak pakai rain cover karena jika memang udah deras baru saya masukin ke jas hujan dan rain cover. Oke. Semangat. Oke. Hujan udah berhenti dan kita rehat dulu sebat. Setelah itu lanjut lagi. Nggak jauh dari tempat kita rehat tadi, ternyata depannya pos 2. Atau gitu rehat di sini. Ya, namanya nggak tahu lah. Kita nyantai. Batu Lumut ke shelter 1 kurang lebih 1 kilo, 2 kilo kurang. Oke, semangat. Dan itu kayaknya pos 3. Oke, sedikit lagi sampai pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 Panorama itu kurang lebih tadi jalan 40 menit dan kita lama istirahat di bawah setelah pos 2. Oke, kita cari sumber air. Dan sumber air di Pondok Panorama pos 3. Di sebelah kiri kalau misalkan kita dari atas dari bawah ke atas. Dia adanya di sebelah kiri. Oke, kita isi perbekalan air untuk ngecamp nanti malam. Makan siang di pos 3. Oke. Rupai. Halo. Hei. Halo. Kabur. Bye. Setengah jam sudah di pos Pondok Panorama. Menuju ke shelter 1. Oke. Lucu. Sekarang kita meninggalkan Pondok Panorama atau pos 3. Trek ini nanjak. Yuk lanjut. Jalur menuju ke shelter 1. Sempit. Shelter 1. Wih, banyak orang. Kalau kita kemarin belum baru diomong udah gerimis. Udah sini aja biar tidurnya panjang. Sekarang di shelter 1 kondisi di luar hujan jam 3:30 sore dan besok naik ke shelter 3 ngecamp lagi 1 malam sebelum summit. Hujan.
Lu ngapain tuh? Sobek celana. Tanya Mil. Masak buat tar malam. Waduh. Oh, dua lagi mana? Masih bawah. Ini lagi di bawah. Malam pertama di shelter 1. Daripada gabut tidur baru jam 7 kurang, mending masak-masak. Hujan dari jam berapa? Dari jam 5 sampai sekarang belum juga reda, malah makin deras. Ya semoga besok pagi nggak hujan, dan rencana besok pagi mulai naik bergeser ke shelter 3, ngecamp 1 malam lagi, dan jam sekitar 3 dini hari kita akan mulai melakukan pendakian summit attack ke puncak. Semoga semua berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Telurnya hilang 1, kentangnya sisa setengah. Kayaknya diambil tikus. Kalau kentang tikus kepala gede. Ini kalau telur benar hilang 1, ambil tikus, jadi terpaksa dipotek. Nah, ini telurnya nih, udah beruak-beruak. Kerjaan tikus. Keesokan paginya, tepat pada jam 11 siang, kita melanjutkan perjalanan menuju shelter 3. Perjalanan kali inilah yang benar-benar menguras tenaga, karena kita akan dihadapi dengan trek yang menanjak, jalur sempit, serta becek karena malamnya habis hujan. Halo. Setelah beberapa jam dan beberapa trek yang menguras tenaga, akhirnya kita sampai di shelter 2 Bayangan, dan di sini kita break untuk makan siang. Kiri. Oke. Shelter 2 Bayangan. Dari shelter 1 jam 11, sekarang jam 1, berarti 2 jam. Oke. Kita makan siang dulu di sini sebelum lanjut ke shelter 3. Jarak dari shelter 2 Bayangan menuju shelter 2 itu tidak jauh, tapi dari menurut tugas dan teman-teman pendakian yang bertemu di jalur atas, shelter 2 Bayangan lah shelter yang direkomendasi untuk bermalam, karena di shelter 2 itu ya adalah sedikit pantangan dan cerita-cerita mistis, entah itu satwa ataupun si putih-putih. Shelter 2 berarti 10 menit doang dari shelter Bayangan. Oke. Oke, kita lanjut menuju ke shelter 3. Di sini trek udah mulai nanjak mulu, dan jalurnya juga rata-rata sempit. Oke, semangat.
Ini kita udah di pertengahan shelter 3, dan dari shelter 2 ke shelter 3 itu akan melewati beberapa terowongan yang tadinya kita ketemu trek berupa tanah dan akar, dan sekarang sudah berubah menjadi trek batu campur akar-akar besar yang melintang di tengah jalur. Dan posisi treknya ya tahu sendiri, kerinci. Trek menuju shelter 3 sempit, aduh ya, dan kemungkinan sekitar 1,5 jam akan sampai di shelter 3. Oke, semangat. Banyak tumbuhan cantigi, dan ini baru nemuin ada Luis. Nyampe di shelter 2 itu jam 1, sekitar jam 1, dan kita makan-makan dulu, istirahat. Jam 2 lanjut jalan lagi menuju shelter 3, dan sekarang sudah jam 3:30 kurang ya, jam 4 lah nyampe shelter 3. Dan itu tanjakannya, naik ke atas sampai shelter 3 kita semalam, dan jam 3 jam 4 dini hari kita langsung summit. Oke. Kabut mulai berkurang sedikit. Oke. Semoga cerah besok. Tuh. Jalak apa bukan? Ker. Matahari masih malu-malu, dan kita udah di shelter 3, nyari space buat diriin tenda. Oke. Dan dini hari nanti jam 3 atau jam 4-an, kalau nggak hujan kita summit. Semoga besok cerah. Oke. Rencana, dan itu Danau 7. Insya Allah selesai turun dari Kerinci, besoknya kita ke Danau 7. Oke. Tonton terus video-video ekspedisi Sumatera Aceh Sabang. Setelah kami mendirikan tenda, kami semua masak-masak untuk makan malam, lalu istirahat, dan keesokan paginya kami semua melakukan summit attack ke puncak Kerinci. Seperti yang sudah-sudah, janjinya awalnya jam 3 kita mulai bangun summit, dan akhirnya kita semua baru bangun pada pukul 5 pagi setelah azan subuh. Biasalah. Oke, jam 06:02 kita baru mulai persiapan untuk summit ke atas, ke puncak dan ke atas sana ya. Kemungkinan estimasi waktu 2 jam, dan ini view pagi. Sebelah sana Danau 7, dan ini kota sungai penuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami sempatkan untuk sarapan, dan lalu dilanjut berdoa untuk melakukan perjalanan ke puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Anginnya kencang. Suhu di sini sudah mendekati 4 derajat Celcius. Itu di jam sekitar jam 4 pagi tadi itu suhu di 3 derajat, dan sekarang pukul 06.20 suhu mendekati 4 derajat Celcius. Berarti suhu subuh tadi itu lebih dingin ya, dan ini sudah lumayan mending sih. Kabutnya udah mulai turun. Asli ini angin di sini kencang
banget. Dan kita summit jam 06.00. Summitnya para orang mageran. Terlalu santuy. Oke, kita lanjut. Bismillah. Nah, ini kenceng banget sini. Dan kita udah itu depan tubuh udah kelihatan. Nah itu udah ke puncak. Katanya sih nggak jauh. Bibir sama itu sampai kaku. Dan itu udah 07. Angin sangat kencang. Ada bibir, hidung kaku semua. Oke. Oh, masih pertengahan lagi. Nah, mungkin nggak tahu lah. Pokoknya maksimal itu jam 8 jam 9 itu nyampe puncak. Serius nih, bibir kaku banget ini. Mau ngomong aja harus susah banget. Semangat. Sementara saat ini sekarang gua udah berada di Tugu Yuda. Yang katanya orang dari Tugu Yuda ke puncak itu tidak jauh. Dan tapi kondisi puncak masih tutup kabut dan posisi di balik layar lumayan kebuka. Oke, kita stay di Tugu Yuda dulu, lihat kondisi jalur ke puncak. Kalau udah ada kebuka kita lanjut ke atas. Oke, In Memoriam Adi Permana 11 Desember 83. Dan ini mungkin udah lama. Dan ini tugu yang fenomenal, yaitu Tugu Yuda Sentika El Pala SMAN 68 Jakarta. Semoga jiwamu abadi di dinginnya Gunung Kerinci. Alhamdulillah capek. Itu bukan dari kabut, tapi asap dari kawah yang naik ke atas. Udah titik angin. Oke, semangat. Emang belum rezeki, kita turun ke puncak kebuka. Oke, sampai jumpa di kemudian hari. Gue pasti lagi ke sini dan insya Allah kalau masih diberi umur panjang, pokoknya aku akan kembali. Dan untuk perjalanan turun sendiri itu kita memakan waktu 1 jam. Setelah sampai di area camp, kita semua langsung segera packing. Dan kita pada saat itu tidak lama-lama berada di puncak karena badai yang cukup besar hingga asap belerang ikut naik ke atas. Oke, kita makan turun. Dan sebelum turun kita sempatkan terlebih dahulu untuk makan siang. Alhamdulillah turun dari shelter 3 jam 12 dan sekarang jam 4:30 sudah keluar pintu rimba. Oke, sekarang udah keluar pintu rimba. Ini orang Aceh. Siapa namanya? Teguh Abadi. Panggilan Abad. Dan kami semua baru meninggalkan shelter 3 pada pukul 12.00 hingga sampai keluar pintu rimba tepat pada pukul 4:30 sore. Ini Padang, Solok. Oh, kampung halaman. Solok juga. Ini sekian dokumentasi perjalanan pendakian Gunung Kerinci selama 3 hari 2 malam. Dan di pendakian ini saya bertemu teman sekaligus tim selama beberapa hari di Kerinci, yaitu 2 orang asal Padang, 3 orang asal Aceh. Ya, beruntunglah kami berdua
kali ini untuk pendakian Kerinci tidak hanya berdua saja, tetapi bertemu dengan teman baik. Sampai jumpa dan sampai bertemu di pendakian selanjutnya. Oh iya, terima kasih buat yang sudah menonton sampai habis dan semoga tidak bosan menonton video-video saya. Sumatera, Aceh, Sabang. Terima kasih.